Dalam rangka memajukan peran dan fungsi Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Coffee Morning bersama awak media Provinsi Nusa Tenggara Timur. Coffee Morning bersama Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur dengan para awak media ini dilaksanakan di lantai 3 KPW Bank Indonesia NTT pada Selasa 17 Januari 2023. Kegiatan yang menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia NTT, yakni Stefanus Doni Hetubun, menggagas tuntas perkembangan ekonomi terkini Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama dalam rangka kawal stabilitas rupiah, efisiensi belanja masyarakat guna memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur, menjaga tingkat inflasi daerah Nusa Tenggara Timur agar tetap kondusif, dan sejumlah hal penting lainnya. Selengkapnya mari kita ikuti liputan media global tuh berikutnya. Ini wartawan semua. Semua Bapak dari provinsi Bapak. Todong gitu loh. Ya. Kenal. Ya. Itu yang pakai belangko siapa? Jawa. Sudah. Berapa ratus Bapak? Baik, selamat sore. Wah, kayaknya nggak ada suaranya, padahal kayaknya ada 50 orang di sini. Selamat sore. Sore. Shalom. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sore hari ini kami mengundang teman-teman media sekalian untuk bisa langsung bertatap muka dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru, Bapak Doni. Tepuk tangan. Jadi ini sebenarnya sore hari ini ya bukan press release ya, saya lebih ke ingin kenalan begitu ya. Nanti Pak Doni akan memperkenalkan diri, ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh beliau, dan sisa waktu kita bisa gunakan untuk teman-teman ada yang ingin bertanya, unek-unek segala macam ya, perkembangan ekonomi terkini atau isu-isu terkini boleh ditanyakan ya. Selama itu menjadi domain kami, pasti akan kami usahakan bisa menjawabnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi sudah hadir ya di tengah cuaca yang hangat seperti ini. Saya ingin menambah kehangatan kita semua ya untuk semangat menyongsong 2023 ini dengan baik. Juga mungkin kemarin saya belum ketemu teman-teman semua, saya mengucapkan juga selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua ya, dan juga selamat yang mau Imlek mungkin masih hari Minggu nanti ya yang merayakan. Untuk waktu selanjutnya saya perkenankan untuk Pak Doni dapat memperkenalkan, menyampaikan, mungkin ada yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Daniel. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan rekan semua, saya sengaja
mengadakan kegiatan ini ya bagi saya baik secara pribadi maupun lembaga kesempatan saya untuk berkenalan dengan Bapak Ibu dan rekan semua. Jadi saya dilantik tanggal 4 Januari lalu, kemudian saya serah terima tugas dengan Pak Jokowi di tanggal 12 yang lalu, sehingga dalam waktu cepat saya ingin segera berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Tadi namanya apa? Kalau kumpulan kita udah ada nama belum? Sasando. Apa? Itu kan salah satu kegiatannya. Apakah kita mau jadi sobat media BI NTT, teman media BI NTT, kan gitu? Ya, supaya lebih akrab lagi, lebih guyup lagi, ya kita bisa berkenalan, berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Bisa ya, nanti kita bikin nama ya. Kalau WAG kan sudah ada ya sebetulnya. Sepanjang tahun ini 2023 nanti khusus dengan media kami akan membuat kegiatan-kegiatan ya. Paling tidak sebulan sekali nanti kita ketemu ya. Apakah sifatnya itu diseminasi dari kami ya, mengenai kebijakan apa yang kami ambil, atau kita juga menyampaikan perkembangan terkini ekonomian kita, baik bisa secara global, kemudian regional, ataupun khusus NTT, termasuk di dalamnya yang mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya selalu lah, inflasi itu setiap bulan, ya toh? Dan juga sebetulnya apa sih tugas Bank Indonesia itu? Jadi di awal tahun ini tibalah saya di sini. Ya, nanti selama penugasan saya pasti kita akan sering ketemu, sering berkomunikasi. Ya, untuk hal-hal apapun, khususnya yang terkait dengan kebijakan Bank Indonesia. Ada yang tahu kebijakan Bank Indonesia apa aja? Oke. Kedua, ya betul. Ya, ini sudah sama. Pengedaran uang dan sistem pembayaran kan. Yang suka lupa satu tuh, stabilitas. Ya, stabilitas nilai rupiah. Itu tujuannya kita, tugas kita. Ya, jadi kita punya 3 kebijakan utama terkait kebijakan moneter itu, yang setiap bulan kita Bank Indonesia menetapkan yang dulu dikenal dengan BI rate, sekarang menjadi apa bahasanya 7 days reverse repo rate ya, sekian. Nah ini kan kecenderungannya sudah naik terus ya. Terus nanti ada disebut yang deposit facility dan lending facility. Terus juga ada kebijakan terkait dengan stabilitas sistem keuangan atau sering juga disebut dengan makro prudensial. Nah, terus yang ketiga terkait dengan sistem pembayaran dan pengelolaan. Sasarannya utama stabilitas nilai rupiahnya itu yang tercermin dari harga barang dan jasa dan nilai tukar terhadap mata uang lainnya. Nah kalau inflasi itu masuk yang mana? Yang menjaga itu ya, stabilan rupiah yang tercermin dari harga barang dan jasa. Nah biasanya setiap minggu kita umumkan kan, mungkin diumumkan oleh teman-teman BPS, kemudian kita yang meng-highlight kenapanya. Seperti itu ya. Ada yang nanti kita kenal komoditas penyumbang inflasi. Di satu sisi juga ada komoditas penyumbang deflasinya. Ada yang tahu? 6,3.
Kalau tinggi kenapa? Dengan kata lain, kenapa kita mesti jaga inflasi? Karena itu akan mempengaruhi daya beli Masyarakat. Sehingga penting untuk kita jaga. Kalau teman-teman, nggak ada contoh aqua ya, atau mineral water, pada saat ini beli satu botol katakanlah 3.000, ya, sementara pendapatan Bapak Ibu rekan-rekan 10.000, saat ini bisa beli 3 ya. Tapi kalau ini naik menjadi 3.500, apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu cuma bisa beli 2. Terus itulah yang bisa kita sebut kenapa penting kita menjaga inflasinya ini. Ya. Kalau dengan kondisi NBT inflasi katakanlah 6, kemudian tingkat pertumbuhannya ekonominya 3, yang terjadi apa? Kita nggak dapat apa-apa, ya lah. Karena angkanya itu lebih tinggi inflasinya dibanding pertumbuhan ekonomi. Yang idealnya adalah angka inflasi selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti sehingga pada saat kita ketemu semakin intens ke depan, dengan setiap bulannya kita ketemu, nanti hal-hal seperti itulah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu juga punya pemahaman. Jadi kalau terkait dengan ekonomi, Bapak Ibu bisa mengambil sudut pandang dari manapun. Ya. Karena Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan pemahaman itu. Mau ya? Ya. Tapi juga Bapak Ibu mesti aktif, gitu loh. Kan kalau Bapak Ibu aktif ya, dan kita bisa bekerja sama, nah Bapak Ibu lah yang dijaga terdepan untuk mengedukasi, mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat NTB. Jadi jangan terlalu banyak lah berita kriminalnya, berita ininya, karena ini sifatnya edukasi toh. Ya kan? Kalau edukasi dan kebetulan pada saat menjelang tutup tahun Bapak Presiden menyatakan juga bahwa tahun 2023 ini tidak lebih mudah dibandingkan tahun 2022. Tetapi tetap kita mesti optimis. Iya kan? Nah, tugas kita lah sama-sama, kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu teman-teman semua untuk menyampaikan itu semua dengan kebijakan-kebijakan kami yang akan kami selalu sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti kita bikin forumnya setiap bulan ya. Kapasitas Bapak Ibu juga kita sampaikan, kita tambah pemahaman mengenai ekonomi juga oke ya. Kita lakukan capacity building, terus juga supaya sama lebih kenal lebih baik lagi, kita akan melakukan gathering juga kan. Nanti kita lakukan itu semua. Tetapi di satu sisi Bapak Ibu juga mesti aktif ya, menyampaikan, mengkomunikasikan, menginformasikan semua yang kami lakukan, baik secara Indonesia maupun khususnya di Provinsi NTB. Bisa ya? Ya. Nanti kita sama-sama lah ya, kita melakukan itu semua supaya masyarakat NTB itu bisa lebih maju lagi pemahamannya. Nanti kita juga akan mulai aktif melakukan press release itu ya, setiap kegiatan kami, sehingga Bapak Ibu apakah itu mau ditulis ulang atau mau diganti-ganti aja paragraf 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu ya, bebas. Tapi jangan sampai menghilangkan maknanya atau substansinya seperti itu ya. Nanti secara penulisan juga, nanti dalam konteks capacity building kami juga bisa mendatangkan misalnya
pemimpin redaksi yang memang punya pemahaman ekonomi yang cukup bagus, ya toh. Jadi Bapak Ibu dikasih ilmunya juga, ya, yang seperti tadi bisa melihat apapun melalui sudut pandang yang berbeda pun sah-sah aja, nggak ada masalah gitu, ya. Udah selesai tugas saya. Kita langsung makan, minum. Ya. Nah, di satu sisi juga ya, kalau itu kan kami yang mengasih info. Nah, bisa juga Bapak Ibu bisa mendapatkan info lebih awal dari kami kan. Tetapi kan kita memahami ya, kita selalu dengan semangat positif, dengan semangat optimisme. Kami minta tolong juga untuk selalu mengecek dan recheck gitu ya. Apakah betul seperti ini ya, kalau ada satu informasi atau ini. Karena apa? Kalau masyarakat kita tuh kan senang yang, apalagi sekarang medsos gitu ya, segala sesuatu yang viral, padahal pun tentu betul juga. Nah, sementara masyarakat kita dengan keberagaman tingkat sosialnya itu kan bisa menerimanya secara berbeda. Jadi tugas kita bersama juga untuk menghilangkan yang namanya hoax. Ya toh? Nggak ada manfaatnya juga menyampaikan sesuatu yang tidak betul atau setengah betul atau salah sama sekali, itu kan nggak ada manfaatnya, malah bikin keresahan kan gitu. Ya, teman-teman kami di BI termasuk saya juga feel free aja, silakan kita dicek segala sesuatunya ya, mengenai apapun tentunya yang terkait dengan fungsi dan tugas Bank Indonesia. Bisa ya? Ya yuk kita makan-makan aja. Ya, kalau ekonomi pasti lah kita kasih lah semuanya ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengambil sudut pandangnya yang mana gitu. Nanti kita semakin bikin banyak kegiatan seperti ini ya, supaya bahasa seperti lagu lah, supaya tidak ada dusta di antara kita kan gitu ya. Kan enak seperti itu ya. Dan kami terbuka untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kami senang kalau teman-teman media ini juga mempunyai suatu sifat atau karakteristik yang memang betul-betul bisa diandalkan. Kan ke depan kan makin banyak ya event internasional ya, seperti ASEAN Summit itu ya, KTT ASEAN itu mungkin juga akan dilakukan di NTT, khususnya di Labuan Bajo. Nah, kita kan mesti membangun iklim yang kondusif, apapun bentuknya itu kan kita mesti, ya karena kita sedang giat-giatnya pemulihan ekonomi nasional, ya kan? Jadi kita apalagi ya mungkin memasuki tahun panas politik ya, menjelang 2024 gitu ya. Karena ada hal-hal tertentu orang jadi segan datang ke NTT ya, seperti itu. Yang bisa menjaga itu ya kita sendiri. Itu bukan hanya tanggung jawab Pemda, tanggung jawab TNI atau tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab kita semua. Ya, saya sangat membuka kerjasama komunikasi yang baik ya untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau kita pun melakukan sesuatu yang baik, ini bukan buat BI semata, bukan buat Bapak Ibu semata, tetapi untuk NTT yang kita cintai ini. Ya, demikian mungkin yang saya sampaikan. Nanti sekalian kita dialog. Ya, shalom. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Doni. Beri tepuk tangan. Gak ingat ya, ini namanya siapa? Stefanus. Tapi biasanya dipanggil Pak Doni ya Pak ya.
Cukup harus panjang Pak namanya? Bang Stefanus Doni atau cukup Doni Hadiatu Guntur ya? Bisa cukup ya. Nah berikutnya saya beri kesempatan untuk rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan ya, mau dikonfirmasi, mau di boleh ada berapa ini? 3 dulu ya. 1 ngobrol ini yang kita TV ya. Nanti ya Pak ya. Oke. Kita sampai jam berapa Pak? Jam 7 malam enggak ya? Coba, silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Julius. Saya dari Pesona NTT dan juga tabloid Dikurai. Baik, pertanyaan saya berkaitan dengan dampak kas titipan BI di beberapa kantor Bank NTT terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekarang kan kita lagi berupaya untuk pemulihan ekonomi. Mungkin melalui kas titipan yang ada itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Ya, karena kemarin sesuai dengan hasil rilis BPS, penduduk miskin kita juga agak bertambah sedikit, jadi mohon penjelasan dari itu. Oke, terima kasih Pak Yulis. Langsung dijawab aja. Oh iya Pak. Pas, Oh iya, silakan. Ya, terkait dengan BPS juga kemarin kan kebetulan saya ketemu dengan Bu Sekda, Bu PJ Sekda dan Pak Ekonomi dan juga Kadis Pertanian. Jadi memang selalu menjadi isu kalau kita ngomong satu angka, apalagi kita ngomong angka kemiskinan. Karena faktanya pada saat ini pun sedang berjalan pembukaan lahan, kalaupun dikonversi mestinya tingkat kemiskinan itu akan berkurang sebetulnya, seperti itu. Tapi karena sudah dirilis kita berpedoman yang sama aja. Nah kemudian mengenai fungsi ataupun tugas kas titipan itu, kami memahami bahwa dalam konteks pengedaran uang, distribusi uang itu sesuai dengan kebijakan kami, clean money policy itu, ya kami sangat membutuhkan kerjasama dengan perbankan yang ini. Dan di NTT ini merupakan salah satu, mungkin yang paling banyak ya, yang memiliki kas titipan. Kita punya 9 kas titipan. Tidak ada daerah yang mengalahi NTT, ya. Sehingga mestinya kita tidak melihat ya hubungan secara langsung bahwa apakah semakin banyak atau semakin dikit itu akan meningkatkan ekonomi. Tetapi justru dilihat kami ada di situ adalah untuk meningkatkan perekonomian yang sudah ada di tempat itu, khususnya kebutuhan akan uang tunainya itu. Ya, kita memahami bahwa 2 tahun setelah pandemi tentunya terkait dengan ekonomi juga kan kita mengalami kontraksi juga. Mobilitas mulai dibuka pada saat menjelang Idul Fitri di tahun yang lalu. Jadi sekitar bulan April ke Mei. Ya. Nah, kalau kita melihat itu secara pertumbuhan dan khusus kan setiap provinsi itu punya karakteristik di bulan 4. Karena masyarakat menjelang Natal tahun baru dia akan naik uangnya, dan itulah salah satu fungsi kas titipan untuk menyediakan uang yang cukup, yang layak edar bagi masyarakat semua. Nah begitu dia mulai menginjak bulan Januari itu namanya inflow. Jadi uang itu akan masuk ke sistem lagi, ke perbankan lagi, ya. Sehingga siklus seperti itu kami sudah memahami. Sehingga kalau NTT ini lebih banyak inflow-nya dari sisi siklusnya itu ya, seperti itu. Jadi kalau memang itu mulai meningkat, pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkat Pak, karena memang sejak dibukanya atau sejak hambatan mobilitas itu mulai terbuka, sehingga banyak wisatawan ya mulai mengunjungi
NTT ini. Mungkin itu Pak jawaban saya ya. Oke, gimana Pak Yulis? Ya, jadi markas di depan itu ini begini, kalau Bapak Ibu pengen belanja gitu kan, terus belum pakai non tunai lagi kan, harus ambil uang di ATM. Pas mau ambil uang di ATM-nya nggak ada uangnya. Jadi belanja nggak jadinya? Jadi belanja ya, jadinya nggak jadi transaksi ya. Sehingga itulah yang dilakukan dengan kas di depan, menyediakan uang yang layak edar, kebutuhan uang di daerah setempat dan batas penuhi. Nah, outflow itu tadi seperti yang disampaikan Pak Doni, itu akan bergantung pada kondisi ekonomi di sana. Kalau mereka semakin ngebut, pasti kebutuhan uangnya akan semakin besar, ya. Sehingga itulah yang harus di-provide oleh sistem keuangan ya, masalah dari Bank Indonesia, dari perbankan di sana. Demikian ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Terima kasih Pak Deputi. Salam sehat bagi kita sekalian. Nama saya Roni Banase dari Polda Bidadari Gerakan Indonesia. Salam kenal buat Bapak Kepala di Provinsi Jawa Timur dari Pulau K. Ya, kita sesama orang Timur. Saya orang Timur, tapi ada campuran Rote-nya. Jadi pertanyaan saya merujuk kepada tugas Bank Indonesia mengatur dan menguasai bank. Berkaca pada case yang kemarin ada pemberitaan terkait dengan pembekuan ya, kontennya itu pembekuan layanan digital bank. Jadi regulasi apakah mengatur setiap tahapan pembentukan atau pembuatan sebuah layanan digital harus tetap berkoordinasi ke Bank Indonesia, termasuk juga otoritas jasa keuangan. Langkah itu apakah sudah ditempuh oleh bank itu sendiri? Apakah mereka tidak atau belum memenuhi persyaratan yang dimasukkan? Dan lagi yang kedua terkait dengan layanan ya, digital saat ini. Era saat ini kan era informasi digital. Semua informasi ada di genggaman tangan kita. Ya, menurut survei 2/3 hidup kita ada di smartphone. Itu mungkin saat sepertiganya saat kita tidur. Nah, ini menjadi acuan bagi Bank Indonesia sendiri untuk mengatur dan mengawasi bank di saat bank menerbitkan sebuah layanan digital baru, sehingga bisa mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat juga melek literasi keuangan lewat smartphone. Jadi Pak lagi, jadi Pak Beni bisa memberikan gambaran atau juga semacam cerahan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sebuah bank untuk menerbitkan sebuah layanan keuangan yang bersifat digital. Terima kasih. Itu cukup panjang Pak kalau tahapannya juga ya, karena kembali lagi kalau Bapak Ibu teman-teman memahami, bank adalah salah satu industri yang betul-betul highly regulated dibanding dengan industri lainnya. Kenapa? Karena dia menghimpun dana pihak ketiga. Jadi prinsip kehati-hatian itu yang menjadi modal utama kita. Nah, kita berdasarkan pengalaman bisa memahami kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan lembaga keuangan khususnya bank, dan banyak kita alami pada saat tahun yang kita krisis moneter itu kan, padahal sebetulnya isunya kan sepele ya. Dengan TV selalu membuat tayangan antrian di ATM itu panjang ya. Padahal belum tentu bank itu ada isunya. Saya hanya membuat analogi seperti itu kan, sehingga film itu selalu diulang-ulang, dan termasuk BCA juga kena kan pada saat itu, padahal nggak ada isu dengan BCA. Nah,
kita memahami bank itu betul-betul industri yang mesti dijaga karena ini masalah kepercayaan juga. Nah, termasuk dengan Bank NTT-nya itu. Dan sebetulnya dalam konteks tadi apa Pak disebutnya? Dibekukan. Nah, pengertian dibekukan juga kan bisa kemana-mana ini. Iya toh. Kalau klarifikasi dan itu sebetulnya sifatnya pembinaan pada Bank NTT yang cuman somehow kenapa yang beredar itu surat rahasia pun itu bisa diposting secara utuh kan, itu kan nggak pas juga karena akibatnya apa? Bisa bahaya buat Bank NTT ya toh? Ya kan? Kalau memang itu menyangkut layanan perizinan layanan digital, mesti fokus ke situ aja dulu. Yang tidak boleh adalah menambah yang sudah eksis. Kalau dibukukan semuanya kan nggak bisa, Pak. Betul kan? Ya kan? Tapi faktanya kan nggak seperti itu kan? Yang tidak boleh adalah menambah usernya. Layanannya sih tetap oke, nggak ada isu di situ, ya kan? Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau ada hal-hal, mendingan kita kan ngobrol dulu, betul nggak kata-katanya dibekukan? Kalau dibekukan kan nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal Bank NTT kan bisa berjalan atau bisa beroperasional seperti biasanya, ya kan? Sambil melengkapi masalah perizinannya yang saat ini existing masih bisa melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, ya kan? Jadi sebetulnya nggak ada terlalu isunya dulu, nggak sampai membuat Bank NTT itu menjadi lebih susah lagi. Faktanya enggak kok itu. Biasa aja itu ya, karena kata-kata membekukan, karena dulu kan selalu ada terminologi membekukan, bank dibekukan kan gitu ya. Ini kan enggak, hanya khusus layanan digitalnya aja, dan tidak boleh itu menambah usernya kan, seperti itu. Dan hal itu kan yang biasa dalam melengkapi perizinannya seperti itu ya. Isunya jadi jangan kemana-mana, nanti publikan, kasihan Bank NTT-nya. Ya kan? Ini kan menyangkut masalah reputasi juga ya. Kami sendiri tuh sangat menyayangkan yang sifatnya rahasia itu kenapa bisa muncul kan. Dan itu utuh nggak Pak? Ya, berarti utuh. Iya kan? Yang namanya rahasia kan mestinya kan? Bukan untuk konsumsi umum. Dan ini masih dalam batasan yang enggak mengakibatkan terhadap nasabahnya, itu dana nasabah itu enggak ada isu di situ. Ini hanya layanan digitalnya aja. Dan memang terhadap kita kan nggak pernah mengekspos nama bank atau apa ke media kan, karena sebetulnya kita bukan seperti teman kami di OJK yang memang khusus secara mikroprudensial, yaitunya dia individu bank ke teman-teman OJK ya kan. Ini karena terkait dengan transaksi atau sistem pembayarannya itu yang non tunainya itu. Jadi bukan bank sebagai individu kita melihatnya. Kalau BI kan pemisahan tugas BI dan OJK kan mikro dan makro prudensial. Kita akan lebih memitigasi resiko-resiko terhadap industrinya seperti itu. Ya, bisa menjawab Pak mungkin itu. Ya. Akademik itu transfer bank misalnya, ada potongan 2.500 sampai 6.500 kalau tidak salah.
Nah, kalau tidak ada izin, uangnya ini kemana pengawasannya dari Bank Indonesia? Dan kenapa sanksinya hanya 60 juta? Kenapa tidak 6M? Hitung saja sehari 1 juta orang yang menggunakan m-banking atau internet banking itu 6.500 berarti 6,5M. Nah, ini dari Juli 2021. Berarti nilainya sudah sangat fantastis. Mungkin mohon penjelasan. Terima kasih. Ini gampang ya Pak. Itu kan channeling layanan bank. Tanpa internet banking pun, tanpa mobile banking pun, Bapak Ibu kan tetap bisa transfer Pak. Mau menunya zaman dulu SKN, ya atau RTGS, itu kan tetap. Cuma toolsnya yang diubah. Kalau layanan sistem bank itu kan BI yang menyediakan, bukan bank, ya kan? Jadi nggak ada isu penyalahgunaan dananya ataupun biayanya, ya kan? Nah, kita muncul lagi tahun lalu dengan yang kita sebut dengan BI Fast, ya, yang tadinya 6.500 menjadi 2.500. Bapak Ibu mau langsung datang ke banknya melalui ATM atau melalui mobile banking, nggak ada isu. Sehingga pada saat kalau tanda kutip yang Bapak maksud dengan Bank NTT itu nggak ada hubungannya ke situ Pak, ya tak? Ya kan? Karena faktanya melalui ATM atau Bapak Ibu langsung ke bank kan tetap layanan itu tidak ada. Jadi layanan itu tidak hanya ada di mobile banking atau internet banking kan, seperti itu ya. Kan penjelasannya seperti itu kan. Jadi kalau misalnya ada dugaan, mungkin nggak ke sana, karena layanan itu yang menyediakan Bank Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel kan, terkait perpindahan dana dari satu entitas ke entitas lain, itu backbone-nya, sistemnya itu punyanya Bank Indonesia. Malah makin kesini, karena ini kita memahami bahwa itu butuh kecepatan kan. Kalau BI Fast itu kan slogannya kan apa? 247 ya, 24/7 kan, 24 jam satu hari, 7 hari seminggu. Itu backbone-nya atau sistemnya di kami. Bank hanya nyambung di sini. Tidak hanya Bank NTT, tapi bank lainnya juga sama. Itu penjelasan. Jadi bisa dipastikan tidak ada hitungan-hitungan seperti Bapak itu. Dan kedua, kalau ditanyakan nominal, kenapa 60 juta? Kenapa tidak 6M? Jadi begini, pembinaan itu kan kita tidak membunuh atau mematikan suatu bank. Dan namanya kepastian hukum atau kepastian ketentuan itu pada saat kita ngomong kewajiban, ya dimanapun sama. Begitu ada kata-kata kewajiban, pasti ada pasal mengenai sanksi, ya dong. Dan supaya kita nggak apa bahasanya semena-mena, tentunya kan ada tingkatannya. Ya, apakah ini cukup SP saja atau pada saat pelaporan itu ini itemnya karena banyak, hitungannya mungkin lebih sedikit ya, satu item 10.000, tapi itu ada di ketentuannya semua. Sehingga kami pun sebagai otoritas nggak bisa menentukan angka bebas, karena itu sudah ada di pasalnya seperti itu aturan mainnya. Kalau bebas kan mana ada sih kebebasan yang absolut gitu kan, berarti itu kan menjadi kita abuse of power. Bank ini saya kenal, ini saya kasih kecil aja, kalau bank itu selalu melawan saya kasih besar aja. Enggak, selalu ada timbangannya. Begitu kita ngomong kewajiban, pasti ada sanksinya, dan sanksinya mengenai apa? Itu biasanya detail di ketentuannya. Itu kita bisa sama-sama ngomong ketentuannya seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, pembinaan ini bukan mematikan, bukan seperti apa bahasa ini law and crime, bukan isu kriminalitas di situ, tapi lebih kepada pembinaan seperti itu. Mungkin itu bisa ya menjawab.
bayangan saya mereka mengacu kepada izin sebagai entitas bank. Izin yang terkait dengan sistem pembayaran ada hal-hal yang diatur juga oleh Bank Indonesia. Jadi kita nggak ngomong kalau sebagai bank semuanya nggak boleh, Pak. Iya toh? Itulah OJK di situ kan. Tetapi begitu ngomong sistem pembayaran mestinya dia mengacu juga kepada ketentuan Bank Indonesia. Sesimpel itu. Berarti bukan berarti izinnya sebagai ANSI sebagai suatu bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Paham kan gitu? Ya tak? Jadi izin sebagai organisasi bank itu teman-teman OJK, ya kan? Dia mesti, makanya dia disebut sebagai sesuai dengan undang-undangnya OJK itu mengenai mikro prudensial. Nah begitu Bank Indonesia sistem pembayaran mengenai stabilitas sistem keuangan ada hal-hal yang mesti juga diupdate kepada kami di Bank Indonesia, ya kan? Kita kan mengenal sistem risk kali itu. Kalau transfer satu, transfer itu nyangkut-nyangkut, efeknya kan kemana-mana. Kita bukan bilang Bank NTT itu secara entitinya izinnya, kan bukan itu kan yang gitu kan. Karena layanan digitalnya aja kan, seperti itu. Ada lagi? Kalau semakin banyak nanya, semakin lama kita makan. Mungkin tadi analoginya gini ya Pak ya. Kalau ada mobil nih Pak, mobil tuh pasti dia harus ada izinnya apa? Dia harus punya BPKB gitu ya, STNK supaya dia bisa jalan. Tapi kan mobilnya itu kemudian digunakan untuk mengangkut orang, berarti dia harusnya ada, saya angkutan umum ya gitu ya, berarti dia harus ada KIN-nya atau izin trayeknya. Nah, jadi sebenarnya untuk mobil banking sendiri, BNPT sudah izinnya ke OJK untuk yang tadi, untuk dia mau cuma cek saldo gitu ya, untuk lihat lihat saldonya berapa, untuk tabung gitu. Tetapi saat kemudian layanan itu kemudian ditambahkan untuk hal lain, tadi yang misalnya dari mobil tadi ternyata untuk angkutan umum gitu kan, dalam kota, luar kota gitu, nah itu ternyata perlu ada izin yang harus dilengkapi. Sementara sebenarnya untuk KRIS sudah ada izinnya ya. Untuk misalnya BIFAS, ternyata sudah menjadi peserta bank peserta BIFAS. Untuk SKN dan TGS semuanya sudah jadi peserta. Cuma saat kemudian menempelkan ke dalam aplikasi atau di dalam suatu mobil app, mobil banking itu, nah itulah yang perlu meminta persetujuan dari Bank Indonesia. Begitu Pak. Begitu ya mungkin ya Pak analoginya seperti itu ya. Kita buka berapa sesi lagi nih Pak? Sampai lapar ya. Oke, satu tadi di depan Bapak. Ya pakai topi Pak, silakan Pak. Kayaknya banyak pertanyaan, udah berapa 10 pertanyaan kayak ini. Terima kasih Pak. Saya cuma satu Pak. Nama saya Ima dari global2.id. Dalam pengamatan Bapak sebagai kepala bank NTT, Bank Indonesia, Bank Indonesia, mungkinkah atau sudah adakah begitu terjadi pencucian uang di daerah ini Pak? Satu saja, dalam pandangan Bapak, mungkinkah di NTT ini juga merupakan area orang cuci uang begitu? Terima kasih, saya kembali. Kalau pencucian uang kan tugasnya PPATK, ya kan? Dia akan tentunya pasti kerjasama dengan Bank Indonesia. Karena kalau lalu lintas uang itu kan ada di sistem kami ya. Jadi mungkin ya terkait pencucian uang itu bukan domisili apakah per provinsi, tapi itu lebih kepada aktivitasnya Pak. Ya kan? Nah saya juga, Bapak sudah memahami pencucian uang, ya kan? Jadi Siap. biasanya pencucian uang itu dia tidak akan melalui sistem perbankan. Karena apa? Once dia masuk sistem perbankan, dia pasti kelacak. Jadi apa yang dilakukan? Dia bawa tunai, ya toh?
karena dia nggak mau kelacak. Tapi once dia melakukan tanda kutip pencucian itu melalui katakanlah mau RTGS atau SKR, itu ketangkep, lama-lama ketangkep itu dengan kebiasaannya, termasuk juga mohon maaf dana-dana untuk terorisme. Sehingga untuk hal-hal seperti itu biasanya itu tunai. Apakah dia langsung bawa 1 dus Indomie kan gitu ya, seperti itu biasanya. Termasuk juga kasus OTT itu kan pasti tunai. Dia nggak akan OTT karena dia nggak mau dilacak pada prinsipnya itu. Kalau begitu si A transfer ke B itu gampang itu dibuktikannya dan cepat sekali ketangkap itu. Mungkin itu Pak jawabannya. Ya, dan itu lebih nggak kepada asas domisili, apakah NTT, Jakarta itu enggak, karena dia main bawahnya langsung itu. Ya. Ada lagi? Silahkan dari Ibu. Ibu, Belakang masih banyak. Baik, terima kasih. Saya Mandi Isbin dari media Newsroom. Yang pertama saya mengapresiasi. Kurang jelas Bu, namanya sama. Ya, baik. Nama saya Mati Isbin dari media Newsroom. Yang pertama saya berterima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini, Pak. Selamat datang. Pertanyaan saya adalah Saya duluan ya. Oke. salah satu poinnya Pak, terkait dengan penjelasan tadi di mana dikatakan bahwa salah satu faktor inflasi di NTT itu adalah daya minat pembeli kurang. Nah, yang saya baca himbauan dari Bapak di Detik Bali di situ menerangkan bahwa himbauan dari Bapak agar supaya jangan terjadi hal itu, mungkin salah satunya itu dari belanja masyarakat itu kalau bisa belanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk hal itu Bapak, saya sepakat ketika kita belanja sesuai dengan kebutuhan sehingga uang juga lebih hemat. Nah, terus pertanyaan yang berikut adalah menambah dari teman saya sebelumnya tadi Pak Lius. Tadi Pak Lius mengatakan terkait dengan penarikan di kas titipan BI. Di sini saya mau tanya terkait dengan titipan yang ada di Flores, ada 342 miliar atau 18,4%. Terus Pulau Sumba sebesar 290 miliar atau 15,7%. Terus Alor dan Lembata 120 miliar atau 20%. Dan perbatasan Atambua sebesar 127 miliar. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau inflasi kan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, pengendalian inflasi kan kita modalnya itu 4K, ya, ketersediaan bahan pangannya, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ya, dalam konteks pengendalian itu biasanya kita menghandlenya itu melalui 4K ini, khususnya di 2 yang pertama ini. Yang kita pahami bahwa harga barang itu selalu dari supply dan demand-nya atau permintaan dan penawarannya. Kalau permintaannya banyak, supply-nya tidak ada, biasanya naik. Ya. Tetapi kita memahami juga pada saat kita di tengah-tengah pandemi ini, itu kebanyakan juga supply-nya banyak, karena demand-nya sedikit kan. Khususnya misalnya di daerah destinasi wisata seperti Bali dan Labuan Bajo, karena selalu perhitungannya kan permintaannya tinggi karena ada Wisnus dan Wisman, wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Begitu dia jumlahnya nambah, otomatis kebutuhannya juga akan meningkat.
Nah, faktor ini yang selalu dijaga. Nah, terus juga seringkali kita menghadapi cuaca yang ekstrim seperti akhir tahun ini dan di awal tahun ini, sehingga apa yang kita siapkan oleh teman-teman petani, nelayan itu yang mestinya panen itu tidak terjadi panen, ya kan? Ini menyebabkan isu distribusi yang nggak ada, karena barangnya tidak ada, apa yang mau didistribusikan. Nah, biasanya untuk komunikasi yang efektif itu kami melakukan menjelang Hari Besar Keagamaan, bahwa misalnya pada saat Natal di NTT masyarakat itu cenderung akan membelanjakan sebanyak-banyaknya, seolah-olah besok kiamat. Betul. Ya toh, padahal makan cuma 3 kali sehari, seolah-olah saya mau nyetok seminggu sampai 2 minggu. Nah, akibatnya apa? Ya, dari sisi supply itu, karena banyak yang nyetok, muncullah kelangkaan yang menyebabkan ya, kalau supply demandnya tinggi, stoknya nggak ada, supply-nya nggak ada, otomatis barang itu naik. Sehingga pada saat itulah biasanya kita mengedepankan masalah komunikasi atau himbauan pada masyarakat agar berbelanja dengan bijak, ya, nggak usah menyetok atau menimbun barang seolah-olah besok kiamat atau besok stok barang itu tidak ada, ya, karena implikasinya itu kemana-mana. Padahal kita paham juga terkait dengan bahan makanan itu punya waktu expired kan? Kalau stok banyak-banyak juga belum tentu kemakan, ya kan? Wah. Nah, sehingga dalam konteks komunikasi ataupun belanja bijak itu kita tuh hanya bilang, ya, belanjalah sesuai kebutuhan. Kalau stok banyak pun nanti pun percuma, karena nggak akan kemakan juga. Jadi mubazir itu mungkin itu poinnya ya. Nah, mungkin mengenai angka-angka di kas titipan itu atau kastip biasa kita singkatnya itu pada saat di bulan Desember ya Bu ya, ya outflow-nya itu, ya kan? Sehingga kalau angkanya masih segitu sih masih sesuai lah dengan pengelolaan uang yang kita titipkan kepada istilahnya kami sampaikan itu apa yang kita ajak kerjasama itu bank penyelenggara itu. Dan memang secara siklus menjelang Natal ataupun Hari Besar Keagamaan itu selalu siklusnya outflow. Jadi nggak ada isu apa-apa sih di situ, karena memang kita juga udah siap dengan ketersediaannya uang yang layak edarnya itu, karena kita selalu menghitung setiap tahunnya plus dengan pertumbuhan ekonomi biasa kita tambahkan. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Kalau Tadi yang tadi. makanya saya meledek ini, saya ngopi duluan ya. Tadi pertama udah angkat-angkat dari kemarin Pak ya, udah angkat-angkat ya. Silakan Pak. Baik, selamat sore. Abolis, selamat datang. Saya Tony Kleden dari Kabar NTT. Ini tahun lalu itu pertumbuhan ekonomi 3,35 Pak ya. Inflasinya 6,67. Lalu juga Pak Doni sudah menjelaskan ini dampaknya kurang bagus. Sementara itu Pemda NTT itu sampai dengan 28 ini akan mengalami defisit sekitar 70 itu kan itu membayar bunga pinjaman di PT SME. Ini urusannya Pemda, tapi mungkin bisa ada pengaruhnya karena dampaknya itu sudah mulai terasa. Sejak tahun lalu itu teman-teman ASN di provinsi tunjangan kinerjanya, tukinya itu dibayar tidak utuh. Lalu juga tenaga P3 juga tidak di SK-kan. Ini kan berkonsekuensi biaya juga. Saya hanya ingin tanya saja Pak Doni, kira-kira sampai dengan tahun 2028 ini dengan defisit seperti ini, gambaran ekonomi masyarakat NTT seperti apa? Sampai 2000 berapa? 28 ya, bayar Saya udah nggak di pinjam. kali.
Iya, kita pahami lah siklus APBD ya, itu kan sudah mulai sesuai tahun-tahun juga. Ya, dan tentunya yang kami pahami juga pada saat pandemi itu kan semua anggaran kesedot kepada penanganan pandemi, ya, termasuk di 2022 bahwasanya dia lebih cepat sebetulnya, ya itu juga alhamdulillah, puji Tuhan, astaga, itu bisa kita selesaikan lebih cepat terkait dengan apa, walaupun kita belum shifting ya dari pandemi ke endemi kan, masih semacam butuh pengakuan dari WHO ya, kalau nggak salah ya. Kita memang Bapak Presiden pun sudah mendeklarasi untuk misalnya pemakaian masker kan sudah dilepas kan, hal-hal seperti itu ya. Tetapi bahwa untuk menjadi endemi itu kan masih butuh penilaian. Nah, kita memahami juga pemulihan ekonomi tahun sebelumnya negatif atau positif Pak pertumbuhan NTT? Masih ingat? Tahun 2021. Positif. Ya, positif besar atau kecil? 1,6 ya. Nah, sebagai bayangan Pak, Bali pada tahun 2020 negatif menjelang 2 digit kan, 9 sekian negatif. 2021 agak membaik, tapi tetap negatif 1 sekian. Ya kan, effort dari 9 ke 1 aja tuh itu luar biasa kan. Kalau ada hitung-hitungan ekonomi ya, untuk meningkatkan angka 1% dibutuhkan penanaman modal sekian triliun misalnya gitu. Kita baru happy di tahun 2022 ya, khususnya triwulan 3 itu sudah di angka 8, tetapi triwulan 1 angkanya 1, triwulan 2 itu 3. Yang triwulan 4 sudah muncul belum ya. Nah, angka-angka tersebut sebetulnya ya, itu kita ngomong Bali ya Pak, bukan ngomong NTT dengan segala keterbatasannya ya kan? Pasti dalam konteks pemulihan ekonomi hal-hal apa bahasanya miscalculation itu pasti ada, karena pilihannya memang relatif susah kan, dulu kesehatan atau pertumbuhan ekonomi kan, hal-hal itu selalu menjadi pilihan. Dan kita pahami walaupun sejak April sudah dibuka, Bapak bisa menghitung pesawat yang langsung ke Kupang itu berapa ya kan, dampaknya itu masih muncul Pak. Dengan kata lain apa, PAD yang mestinya didapatkan oleh Pemda belum di angka normal ya kan, sementara APBD yang diterima kan most likely hampir sama lah. Sementara kan ada pengeluaran-pengeluaran yang mesti dibayarkan. Jadi dari sisi PAD-nya itu masih belum menutupi Pak. Bahkan untuk pengendalian inflasi kan kita mengenal istilah BTT ya, biaya tidak terduga, kemudian ada juga dana transfer umum berdasarkan dana bagi hasil plus satu lagi dana alokasi umum DAU. Itu pun sudah dibagikan kepada pemerintah, tidak hanya NTT ya, Pemda khususnya. Tetapi ya itu memang alokasinya khusus Pak. Jadi kan kalau aturan main anggaran itu, walaupun kita punya duit, punya dana ya, belum, kita tidak bebas Pak, saya punya duit ini buat bayar hutang dulu, saya punya duit ini untuk biaya operasional termasuk pegawai, itu tidak semudah itu, karena ada aturan mainnya di situ ya. Memahami kondisi itu dan kita tetap optimis lah seperti itu kan, walaupun tantangan yang NTT hadapi itu cukup lumayan ya kan, berbeda dengan daerah lainnya seperti itu. Nah,
nanti mekanisme yang ada itu kan kalau terkait dengan anggaran itu kan mereka akan sounding kepada Kementerian Keuangan, tentunya juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, kamilah yang nanti akan mencoba dengan fungsi kami sebagai advisory Pemdanya itu akan boleh dibilang seperti first thing first, prioritasnya kita mau kemana dulu, seperti itu. Ya. Saya nggak bisa ansi ngomong secara nominal, Pak. Karena itu kan bukan kewenangan kami di situ. Ya, Pemda yang mendapatkan APBD-nya setelah APBN diumumkan kan sudah ada alokasinya. Karena gimana ceritanya kalau menjalankan roda pemerintahan tidak ada manusia di situ. Sesimpel itu sih. Tapi mungkin tidak, tanda kutip mungkin tidak selengkap dulu lah seperti itu ya. Selalu yang mesti ada yang diprioritaskan seperti itu mungkin ya. Ya, dari Pak Rambu tadi ya, mungkin sedikit tambahan Pak Doni. Nah tadi terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Jadi kami mendorong yang namanya digitalisasi transaksi pemerintah daerah ya. Nanti kami akan mungkin di minggu ini ya, nanti tunggu presentasi satu lagi terkait dengan ada 9 Pemda yang sudah masuk kategori digital ya. Ini bocoran dulu ya buat teman-teman ya. Nanti ada presentasi lagi nih Pak, jadi teman-teman punya bahan untuk berita lah gitu ya. Nah, mengapa kami mendorong supaya ada atau Pemda ini bisa kategori digital tadi? Karena transaksi-transaksi pendapatan ya, baik pajak daerah, retribusi daerah, kalau kita bisa menggunakan fasilitas non tunai pasti bisa lebih banyak, bisa lebih mudah, bisa lebih transparan. Dan berdasarkan beberapa Pemda yang sudah mengimplementasikannya, itu before dan afternya ternyata menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan gitu ya. Nah tadi kalau Pemda ya mau lebih survive ya, harus meningkatkan PAD-nya kan. Nah PAD-nya kalau mau meningkat salah satu kuncinya ya, salah satunya ya Pak adalah dengan digitalisasi. Nah contohnya misalnya pembayaran pajak kendaraan motor di Samsat, itu pajak loh, pajak kendaraan ya. Tapi ini semua teman-teman bayarnya ke Samsat semua, sempat ya. Jangan kalau teman-teman sempat, kalau Pak Doni nggak sempat ya, dia sibuk kan, harus ke Samsat gitu ya. Nah bayangkan kalau Pak Doni atau saya atau Bapak Ibu di masyarakat yang nggak sempat bayar, mereka bisa langsung dengan non tunai, dengan aplikasi atau dengan e-commerce gitu ya, bisa langsung bayar. Gak cuma Samsat, kalau bisa bayar PBB, bisa bayar bisa macam-macam, memudahkan ya. Nah biasanya nggak seperti itu yang punya duitnya ya, gitu kan. Jadi harusnya PAD-nya bisa lebih besar. Retribusi juga sama Pak. Kemarin dipasang di retribusi dengan menggunakan kris di pasar tradisional di Kota Kupang, ya ada peningkatan itu di tahap awal sudah meningkatnya di around 20%. Nah, jadi retribusi yang sama ini mungkin 3.000 gitu kan, tetapi kalau dengan menggunakan non tunai cepat dengan kris, ya, wah ini bisa meningkatkan. Itu baru satu pasar. Bagaimana kalau seluruh pasar dilakukan dengan sama, ya kan? Bagaimana kalau parkir juga? Bagaimana kalau macam-macam lah, ya. Jadi intinya dengan menggunakan digitalisasi pada pajak dan retribusi itu bisa meningkatkan PAD. Kalau PAD yang meningkat, tentu saja roda pemerintah bisa berjalan ya. Mereka bisa membuat program-program kerja yang tentu saja untuk inflasi, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pengentasan kemiskinan bisa lebih leluasa lagi. Gitu.
tambahan dari saya ya. Tunggu ya nanti ya. TP2DD Namanya percepatan tim percepatan dan digitalisasi perluasan dan pengawasan digitalisasi daerah. Jadi secara sistemnya Pemda bisa lebih transparan, bisa lebih akuntabel dan mengurangi kebocoran. Kalau pakai tunai bahaya, ya dah. Sehingga mestinya Pemda semua ke sana kan, supaya masyarakat itu lebih percaya. Ada lagi? Masih belum sempat kita menyicip masyarakat di tingkat bawah itu ketakutan dengan bahasa resesi. Jadi sampai di sebelah rumah saya itu ada lapangan voli sebelumnya. Sekarang mereka sudah cangkuli dan tanami dengan tomat, lombok segala macam. Jadi mereka takut akan resesi itu, makanya mereka manfaatkan lahan-lahan tidur yang ada itu supaya kebutuhan tidak lagi belanja di pasar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya ketemu lagi dengan mereka nanti, takut-takutin aja lagi Pak. supaya mereka tambahannya dari kebijakan dari BI seperti apa supaya mereka jangan terlalu berlebihan takutnya, itu aja Pak. Mungkin kalau Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua masih mengingat ya, kita melakukan pertemuan tahunan Bank Indonesia ya, khususnya pada saat Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio itu menyampaikan kondisi ke depan seperti apa. Bahasa yang disampaikan beliau itu kan optimisme. Secara angka-angka Indonesia mestinya tidak takut dengan kondisi seperti itu, dan sudah kita alami di tahun 2022 ya. Tetapi kita kan tetap apa? Waspada. Ya kan seperti itu. Jadi negara lain juga termasuk takjub juga, amazed dengan kondisi Indonesia. Karena tiba-tiba di tahun 2022 yang mestinya kita mulai percepatan pemulihan setelah masa pandemi, kita dihadapi dengan geopolitik Ukraine dan Rusia yang menyebabkan semuanya ketutup. Tapi Indonesia takut apa? Indonesia punya semuanya, ya kan? Blessing in disguise, harga komoditi meningkat di awal tahun 2022. Apakah itu batu bara, CPO? Siapa yang sangka hal-hal itu? Ya kan? Nah, memahami itu semua, mengalami itu semua, bahwa isu ketahanan pangan yang menjadi menu utama ke depan. Karena yang kita pahami, kedua negara yang bersengketa itu adalah penghasil gandum dunia. Bapak Ibu udah paham belum atau udah merasakan belum harga Indomie itu naik? Iya kan? Karena bahan pokoknya itu apa? Gandum. Nah, begitu isu gandum itu mulai naik dan tercermin daripada harga mie instan itu, kan masyarakat kita tuh kan masyarakat makhluk ekonomi. Begitu ada yang mahal, kita cari penggantinya. Jadi masyarakat kembali kemana? Makan nasi lagi. Jadi yang dulu kita sampaikan mie instan itu sebagai emergency food, kalau setiap malam pas lagi hujan kan, nikmat itu, bikin Indomie kuah, ayam bawang, pakai telur, pakai sayur, cabai rawit. Belanda masuk pun kita sibuk makan dulu lah. Begitu kita selesai, baru kita ketemu lagi dengan Belanda kan gitu ya. Ya kan? Tetapi fenomenanya harganya itu mulai naik. Dan begitu shifting dia ke nasi atau beras, yang terjadi apa? Harga beras juga naik. Ya kan? Kita ini bukannya takut, tapi ini fakta di lapangan, sehingga tidak hanya Gubernur Bank Indonesia, tetapi Bapak Presiden pun menyampaikan kita mesti lebih waspada. Ya kan? Kalau dengan tadi disampaikan kalau masyarakat ditakut-takuti resesi, dia nanam cabai itu, saya malah setuju, saya takut-takutin aja terus itu. Ya. Karena kita mulai mengenal ya,
pada saat kita pengendalian inflasi itu, kita mengenalkan juga yang namanya tuh urban farming. Kalau kata-kata urban itu kan di perkotaan, ya. Jadi masyarakat tuh bisa menanam cabai yang notabene menjadi komoditas, pedesnya semakin pedas. Kalau menjelang hari besar keagamaan, ya kenapa nggak ditanam di rumah masing-masing melalui pot, ya. Demikian juga tomat, ya. Sehingga itulah menjadi salah satu tools, ya, dalam pengendalian inflasi. Bank Indonesia muncul pada 10 Agustus, ya, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kami se-Indonesia, termasuk juga di NTT, itu membagikan rata-rata itu 77.000 bibit pohon cabai di setiap provinsi. Jadi sebelum masyarakat takut, kita sudah mulai duluan. Jadi sebetulnya bukan isu takut, tetapi kita membiasakan. Kalau cuma kebutuhan buat makan Indomie, nggak usah belilah, cukup petik dari pot kita atau kebun kita, ya. Karena itu kan pengendalian inflasi dari sisi pengurangan sisi demand-nya, permintaan. Sehingga pada saat di pertengahan tahun, ya, yang cabai itu mahal, ya, yang 5.000 cuma dapat 3 biji cabai. Tapi lucunya tetap dibeli, itu loh saya juga bingung kan. Ya, padahal ada sambal botol, ada cabai kering atau bubuk cabai, bon cabai itu, tetapi kayaknya nggak afdol kalau nggak kelompok cabai rawit ini, ya. Mahal, 3 biji tetap dibeli, ya. Saya geleng-geleng kepala. Biasa ibu-ibu ini kan sangat sensitif, beda 50 perak dipindah toko pasti. Tapi untuk cabai, saya nggak ada lawan, disikat terus. Dia mau naiknya 10.000, 20.000, tetap dibeli itu loh. Jadi rasionalitas itu tidak ada. Sehingga kita muncullah dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, membagikan bibit cabai. Jadi bukan konteksnya resesi, tetapi lebih kepada pengendalian inflasi sebetulnya. Nanti yang dapat hadiah bagi 2, ya, dengan saya kan. Bapak yang tanya, saya yang jawab capaian saya dikeroyok banyak banget, ya. Saya nggak dapat apa-apa. Iya toh? Ya, kalau memang efeknya dengan kata-kata resesi itu masyarakat jadi menanam, saya senang banget itu. Paling tidak menolong tugas saya lah. Iya toh? Iya kan. Pertama, tahun ini juga di secara nasional diprediksi bahwa ekonomi tahun ini bisa memburuk. Nah, kira-kira persiapan anggaran tahunan untuk Bank Indonesia kira-kira bagaimana, Bapak? Mungkin hanya itu saja yang saya tanya, saya kembali. Saya kasih informasi aja, ya, kalau anggaran Bank Indonesia itu terlepas daripada APBN, ya, mekanisme kami itu sendiri, ya. Karena kami kan dengan undang-undang kami nomor 23 tahun 99 itu kan kami sebagai lembaga yang independen, jadi di luar pemerintahan. Secara anggarannya pun kita terpisah daripada APBN dan pengajuannya pun tetap pada lembaga DPR itu, ya. Sehingga dari tahun ke tahun sih mesti nggak ada isu dengan anggaran kami seperti itu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan kami yang mesti memang dilakukan karena sesuai dengan amanat di undang-undang kami yang melalui 3 kebijakan utama yang harus kami lakukan itu. Mungkin itu, ya, jawabannya. Kawan yang tentu saja menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam tadi, ya, dalam mengedukasi masyarakat. Kemudian kami juga akan mendapat feedback juga dari pemberitaan teman-teman. Tentu saja
karena kita tidak bisa langsung menjangkau di 22 kabupaten kota, sehingga teman-teman kan menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan telinga kami daerah, sehingga itu membantu kami untuk bisa melakukan perumusan kebijakan, rekomendasi kepada stakeholder kami di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Demikian sebagai penutup, adakah mungkin kata-kata penutup dari Bapak? Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan ramah tamah. Bisa ya. Bisa dipimpin dalam doa supaya teman-teman semua diberkati Tuhan. Baik kami dari Bank Indonesia maupun rekan-rekan media, Bapak Surgawi, kiranya sinergi yang terbangun boleh terus berlanjut dan boleh memberikan manfaat bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ya Allah Surgawi, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami pada hari ini dengan makan sore bersama. Karena itu sebelum kami menikmatinya, kami mohon berkat yang berasal daripadamu, dan kami pun akan menikmati dengan penuh sukacita, membawa kebahagiaan bagi pikiran kami dan juga membawa kekuatan bagi Papa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami